Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isrok Pamukas Penggodani. Saya dari program studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Nah, saya sekarang akan mewawancari beberapa narasumber yang sudah direncanakan sebelumnya. Sekarang saya sudah bersama Bang Pepe ya. Halo. Bang Pepe ini nama panjangnya Aldi Putra Pratomo, makanya dia dipanggilnya Pepe. Jadi Bang Pepe ini sebenarnya abang-abangan nih. Iya benar. Iya, abang-abangan. Iya. Abang-abangan mana, Bang? Abang-abangan rumah. Oke, rumah. Bang, sekarang kesibukannya ngapain sih? Kalau sekarang tuh kesibukannya sih ada dua yang paling utama ya. Eh, pertama saya kuliah di Filsafat UI. Jadi sekarang baru semester 5. Habis itu saya juga kerja agar apa? Saya kerja untuk nutupin macam-macam. Ya, sebagai digital marketing. Oh, sebagai digital marketing. Ya. Jadi gini, Bang. Hmm. Kita kan lagi kena musibah nih ya. Iya, kita lagi dengan Virus corona, pandemi nih. Itu gimana sih, Bang, ngaruhnya ke kehidupan? Eh, yang paling saya rasa sih nggak ada pemisahan ruang pribadi dengan ruang kerja gitu loh. Ruang kerja dan kuliah kalau dalam kasus saya ya, Oke. gitu. Yang dampaknya tuh ke tiga hal, fisik, mental, dua hal, fisik dan mental. Fisik dan mental. Yep. Contohnya gimana sih, Bang, dampak ke fisik sama mental tuh? Kalau mulai dari fisik dulu aja karena paling gampang kelihatan, yaitu karena kuliah dan kerja harus dari rumah, maka saya harus di depan komputer selama 10 jam secara terus menerus. 10 jam. 10 jam. Itu estimasi kurang lebih ya. Kadang tuh bisa lebih, kadang bisa kurang. Jadi yang paling saya rasain itu mata gampang sakit, pegel, lalu sama punggung saya sih, sampai sekarang tuh punggung sama pinggang saya tuh udah kronis ya, Kronis. udah gak bisa bener punggungnya, udah sakit banget sih istilahnya gitu. Kalau mental tuh gimana, Bang? Tadi bilang Eh, mental. mental tuh agak susah karena ngomongin ini ya, paling gampang kita lempar lagi ke yang tadi yang saya sebut pertama, dimana kita tuh saya sendiri tuh nggak bisa misahin ruang pribadi, ruang privat dengan ruang dan waktu kerja, dan itu berpengaruh ke kewarasan saya ya. Saya sendiri tuh agak kesusahan untuk sekarang tuh untuk tetap sadar dan istilahnya apa ya, nge-manage energi gitu loh. Itu yang yang saya rasakan tuh sekarang udah berujung stres dan sempat ada tendensi bunuh diri gitu, Sampai pengen bunuh diri. sampai pengen bunuh diri. Terus, Bang, gimana sih? Kayak tadi Abang kayak sampai mentalnya sampai gitu banget ya, parah banget dah tekanan mentalnya, sama kayak juga fisiknya juga kadang sampai kurang sehat gitu. Itu cara ngejaganya gimana sih, Bang? Kalau menurut Abang gitu? Kalau sebenarnya saya nggak ada tips dan trik tertentu. Balik lagi ke hal-hal basic yang harusnya sebaiknya kita penuhi. Untuk fisik itu saya biasanya sih ngakalinnya dalam sejam sekali, atau setidaknya saya meluangkan waktu makan, istirahat, dan lain-lain itu untuk berdiri, habis itu keluar kamar, lalu sama ngobrol ke keluarga atau ngambil makanan tuh setidaknya tuh saya nggak ke dalam posisi duduk dan kaku, saya bisa menggerakkan badan lebih leluasa. Jadi itu intinya untuk membuat tidak kaku dan juga untuk mengistirahatkan mata ya. Eh, Kalau buat mentalnya gimana tuh, Bang? Mental tuh agak tricky karena Agak tricky. parah karena baru jatuhnya sih, saya baru pertama kali sih ngerasain setekan ini. eh Apa ya, saya aja sampai sekarang tuh ngomong tuh masih capek, capek karena nggak bisa fokus, atau Oke. energinya udah habis. Jadi eh saya sih lebih ke mulai ngenalin diri sendiri sama nyayangin diri sendiri lagi ya. Jadi emang kira-kira aja, kalau emang nggak bisa diselesain nggak apa-apa, nggak diselesain. Bahkan saya tuh udah banyak tugas kerja atau kuliah yang banyak yang saya nggak kumpulin demi untuk menjaga kewarasan saya. Setidaknya sih bukan tidak ngumpulin ya,
saya mengumpulkan lebih dari deadline yang Sudah tertera. ditentukan. Oh Iya, ya. setidaknya tuh saya nggak ngepanis diri saya lebih jauh lagi. Bahkan sampai sekarang aja tuh walaupun masih satu selesai, habis itu istirahat yang lama, masih saya sendiri tuh belum sembuh, masih terengah-engah seperti ini. Jadi ya doakan saja yang terbaik untuk Doakan yang kita. terbaik. Oke, Bang, terima kasih ya Bang atas waktunya sudah meluangkan Iya, sama-sama di Isra. buat Heeh, buat diwawancara. heeh, nggak apa-apa. Oke, Bang. Sukses ya kuliahnya ya. Iya, iya Iya, Bang, kayak Bang. heeh, Ya Bang. sekarang kita udah bersama Bang Ahmad Aryo ya dari angkatan 2018. Gimana Bang kabar Bang? Alhamdulillah baik. Srok, gimana kabar? Baik. Baik, baik. Saya mah sehat ya selalu. Oke, Alhamdulillah. jadi gini Bang, eh, kita udah 6 bulan ya ngehadapin pandemi COVID-19. Itu menurut Abang tuh Iya. gimana? Kalau menurut saya pandemi ini ya, maksudnya itu mengganggu aktivitas sehari-hari atau bagaimana? Iya itu bisa kayak dampaknya gimana sih ke kehidupan Abang gitu 6 bulan ini? Kalau ke dampak, iya, kalau dari 6 bulan ini pandemi, dampak buat kehidupan saya sih sebenarnya berubah sekali. Ya kan, dari tadinya maksudnya saya melakukan aktivitas keluar itu jadinya nggak takut gitu kan, sampai akhirnya kayak saya keluar tuh ya takut dalam artian saya pakai masker, pakai ini, jadi takut megang Hmm. benda-benda ya, kayak megang ini apa namanya, busway atau apa, gagang pintu, ATM kayak gitu. Tapi positifnya dari dampak ini adalah kita jadi lebih bersih sih kalau saya sih, maksudnya kayak lebih mencintai lingkungan gitu, terus sama kesadaran diri buat cuci tangan, nggak megang hidung, nggak megang mata, nggak megang gigitin kuku di depan umum kayak gitu, karena lebih agak sedikit takut gitu Oh jadi buat lebih bawa. menjaga kebersihan gitu ya Bang? Iya betul, jadinya dampak positifnya sih itu. Kalau kalau misal lagi keluar nih terus ngelihat kayak ada orang batuk gitu, takut gak Bang? Kalau dia nggak pakai masker sih takut. Kalau dia maksudnya dia pakai masker, saya pakai masker gitu kan. Agak mungkin jaga, karena saya juga agak jaga jarak gitu kan. Kalau dia batuk, wah ya udah saya paling balikin badan tuh, sama kayak sebisa mungkin tangan saya itu nggak, maksudnya atau nggak bersih, langsung bersihin tangan gitu. Udah tangan saya masukin ke kantong kayak gitu sih. Agak sedikit khawatir saya sih itu doang. Tapi selama dia pakai masker nggak terlalu takut, tapi kalau dia nggak pakai masker itu agak lebih takut gitu saya. Bentar. Oke, jadi kan kayak pandemi ini eh, hampir merubah seluruhnya gimana cara kayak kita beraktivitas, entah bahkan sampai ke perkuliahan gitu. Dan model Iya perkuliahan betul. juga kayak berubah kan ke arah Iya, PJJ. Menurut Abang gimana sih tentang PJJ ini? PJJ itu sebenarnya awalnya itu ya seru sih, seru maksudnya kan. Dan itu bukan hal yang baru juga nih buat saya. Pertama itu enaknya PJJ adalah saya nggak mesti, maksudnya bangun pagi jam 6 karena takut telat ke kampus jam 8 itu kan. Saya bisa bangun agak agak siang gitu, jam 7, terus kayak cuci muka, pakai meja, terus udah aja depan laptop, depan HP gitu kan, saya ngelakuin perkuliahan gitu. Tapi kalau bedanya nggak PJJ itu, saya kan mesti harus ke kampus, terus saya juga mesti ngeluarin ongkos dan sebagainya, itu yang biayanya itu atau kosnya itu lebih mahal daripada dibanding sama PJJ di rumah sendiri sih gitu. Jadi bagusnya PJJ menurut saya ya bisa buat saya di rumah, maksudnya saya di rumah nggak ngeluarin biaya tambahan gitu buat ongkos, buat makan di luar, karena makan juga kan udah disiapin di rumah kayak gitu. Eh, ada nggak sih kendala yang kayak ngeganggu gitu buat jalannya perkuliahan dengan perubahan ke sistem PJJ ini? Kalau dibanding perkuliahan yang normal? Kendala yang paling utamanya itu pertama ya, yang pertama itu sinyal sih. Pasti kendala tuh masalah bagi saya itu sinyal. Yang keduanya itu kadang device juga. Device tuh dalam artian kayak laptop.
saya tuh misalnya kayak lagi update gitu kan, lagi agak lemot. Jadi kadang-kadang suka lama bootingnya, atau enggak HP saya lupa cas pagi. Sebelum tidur ya kan, sebelum tidur saya lupa cas. Paginya itu saya harus sambil ngecas juga, terus nggak jadi nggak nyaman gitu, nggak terlalu nyaman ngikutin PJJ-nya. Kayak gitu sih paling. Oke Bang, makasih banyak ya buat waktunya. Udah ngeluangin nih buat di Iya, interview gitu. sama-sama, Surok. Oke, Iya, Surok. Semoga iya. bermanfaat ya. Iya, iya. Oke, cukup sekian video wawancara saya. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.